Dengan mulus yang seperti itu kayaknya aku kayak mau Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Indrini. Terima kasih yang udah subscribe channel aku sehingga aku menjadi lebih berkembang di YouTube ini. Buat yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Nah, sekarang di video ini aku mau sharing ya sedikit cerita tentang pengalaman aku di mana aku kemarin baru saja melahirkan dengan cara induksi. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang pengalaman aku ya, sedikit sharing tentang bagaimana cara aku melahirkan kemarin, yaitu dengan cara diinduksi. Nah, buat ibu-ibu semua yang penasaran ya, bagaimana sih proses induksi tersebut, boleh nonton video ini sampai selesai ya, semoga bermanfaat. Oke, ibu semua. Nah, induksi itu adalah salah satu cara untuk proses melahirkan bayi ya, dimana ketika kita tidak ada mules dan ketika sudah cukup umur usia kandungan kita dan bayi kita harus segera dilahirkan, itu ada dua caranya, yaitu dengan cara diinduksi dan yang kedua dengan secara sesar ya. Di sini aku mau ngebahas tentang bagaimana sih proses induksi tersebut. Nah, dari pengalaman aku ya, dimana aku kemarin saat usia kandungan 39 minggu, aku melakukan kontrol ke dokter spesialis obgyn. Nah, dimana pada saat itu di USG sudah terlihat bahwa bayi aku sudah cukup matang ya untuk dilahirkan. Nah, saat aku melakukan kontrol ke dokter spesialis obgyn, di sana terlihat bahwa plasenta aku sudah mengalami pengapuran sehingga tidak baik untuk janin ya. Bisa saja kekurangan nutrisi ataupun kekurangan oksigen pada bayinya yang akan mengakibatkan kematian pada bayinya. Jadi dokter aku menyarankan untuk dilakukannya induksi. Kenapa aku memilih induksi? Aku tuh awalnya pede banget ya, kuat buat induksi, mau nyoba induksi dulu deh sebelum di SC, karena ya kalian tahu sendiri kan kalau SC itu proses penyembuhannya cukup lama ya, dan agak serem aja sih buat SC. Nah, di sini aku melakukan induksi. Aku tuh kontrol di hari Selasa ya, kemarin tuh hari Selasa kontrol, terus dokternya menganjurkan untuk langsung diinduksi hari itu juga, dan aku dijadwalkan untuk mulai induksi di jam 8 malam ya. Nah, apa sih yang dilakukan setelah selesai periksa? Nah, di sini kan aku tuh periksa ke dokter obgyn. Nah, sebelum dilakukannya perawatan ya atau rawat inap, aku disuruh untuk cek laboratorium dulu, dimana ini adalah hal yang wajib ya dilakukan sebelum kita rawat inap. Nah, setelah dilakukannya pengecekan darah ya, laboratorium, hasilnya keluar dan kita bawa ke IGD ya. Setelah dibawa ke IGD ini, kita diarahkan ke ruangan kebidanan ya, IGD kebidanan atau ponek. Nah, ketika sampainya di ruangan IGD kebidanan, ya pasti dilakukan pengecekan kehamilan, terus pengecekan pembukaan, serta denyut jantung, tekanan darah, serta melakukan penginfusan. Nah, di sini suami ataupun keluarga harus melakukan pendaftaran. Nah, setelah selesai pendaftaran itu, kita mulai dilakukan inform consent, menjelaskan tindakan apa sih yang akan dilakukan pada kita. Nah, di sini aku dijelaskan bahwa akan dimasukkan obat ya, obat pil ke dalam jalan lahir aku. Nah, di sini fungsinya adalah untuk merangsang mules ataupun melunakkan mulut rahim sehingga terjadi pembukaan, dan diharapkan ya bayinya bisa segera lahir. Apa sih yang terjadi pada kita setelah dimasukkan obat? Nah, yang terjadi pada kita adalah kita mulai merasakan mules ya. Awalnya seperti mules menstruasi ya, yang ringan-ringan, tetapi makin kesini makin lumayan. Nah, aku di jam 4 subuh itu masih pembukaan 2.
Nah, di jam 4 ini kan aku dilakukan drip, kemudian aku merasakan mules yang sangat hebat ya. Pokoknya aku kan udah pernah ngerasain mules alami ya, dan ini tuh lebih parah daripada mules yang pertama kali aku ngelahirin anak pertama aku ya. Pokoknya sakitnya luar biasa, aku nggak sanggup lah ya. Ketika jam berapa ya? Sekitar jam 7-an itu aku dilakukan pemeriksaan dalam dan pembukaan aku cuman pembukaan 3 dengan mules yang segitu hebatnya. Aku cuman pembukaan 3 dan aku pikir aku nggak akan sanggup nih buat melewatin rasa mules tersebut ya, dimana aku tahu sendiri ya bahwa pembukaan 3 ke 10 itu biasanya berjalan sangat lama, dan dengan mules yang seperti itu kayaknya aku kayak mau aku sendiri ya merasakan aku nggak akan kuat untuk menghandle rasa sakit tersebut. Jam 7 ini kan aku matiin infusan karena aku nggak kuat dengan rasa sakit drip itu ya. Sok-sokan banget pengen induksi tapi ternyata sakitnya luar biasa dan aku nggak tahan. Nah, aku kemudian meminta untuk naik SC ya, karena udah nggak kuat banget itu mulesnya nggak berhenti sama sekali. Jadi aku dipaksa buat mules terus-terusan dan rasanya itu sakit banget. Ketika aku minta SC ya, suami udah lagi persetujuan untuk SC dan tindakan selanjutnya. Nah, di sini kan aku mulai minta SC itu jam 7, jam 8 lagi berunding biasa nulis-nulis inform konsen untuk tindakan SC. Nah, si dokternya itu datangnya tuh jam 10, bukan datangnya si jadwal SC-nya tuh direncanain buat jam 10 ketika dokternya datang ke rumah sakit tersebut. Nah, di sini aku tuh udah pasrah banget ya, ngerasain mules yang gitu hebatnya. Ketika drip itu aku matiin, mulesnya tetap ada gitu, dan itu sakit banget, luar biasa sakitnya, aku sendiri nggak tahan ya. Nah, sembari menunggu itu aku udah nggak karuan banget ya, aku toleransi rasa sakitnya itu minim sekali. Jadi aku di ruang bersalin itu teriak-teriak ya gimana lagi, bidan juga manusia ya kan. Nah, ketika itu aku udah merasakan mules kok gini banget ya, tiba-tiba aku tuh pengen banget duduk. Nah, pas aku duduk itu kayak ada dorongan pengen ngeden gitu. Kemudian gak beberapa lama ya, ketuban aku tuh pecah, dan pas dicek pembukaan ternyata udah pembukaan lengkap, alhamdulillahnya ya. Ternyata pembukaan aku lengkap bahkan setelah dripnya aku berhentiin ya. Nah, ketika pembukaan lengkap kan otomatis aku harus ngeden nih ya. Aku harus ngeden, berusaha untuk mengeluarkan bayi aku secara normal. Mudah-mudahan bisa keluar ya maksudnya. Kalau nggak bisa keluar ya mungkin naik SC lanjut ya, meskipun udah pembukaan 10. Tapi alhamdulillahnya anak aku lahir secara normal meskipun udah rencana SC. Sini aku sekedar mau sharing ke kalian bahwa induksi itu semenyakitkan itu sih menurut pendapat aku yang udah pernah nyobain lahiran secara mulus normal dan induksi. Sakitnya mungkin 3 kali lipat daripada mulus normal ya di aku ya. Tapi kan ambang rasa sakit orang itu berbeda-beda. Jadi di ibu-ibu sekalian rasa sakitnya nggak seberapa ya. Tapi ya banyak kasus yang dimana induksi ini gagal ya, dimana biasanya bayinya yang gak kuat untuk dilakukan induksi dan ibunya yang seperti aku yang gak kuat nahan rasa sakit dan akhirnya menjadi gelisah ya. Nah, ketika induksi tersebut gagal ya, biasanya langsung naik SC untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Apapun yang dokter katakan ya turuti aja, semuanya kan demi keselamatan kita semua ya. Nah, buat ibu-ibu baru yang misalnya lagi bimbang nih ketika udah disarankan untuk induksi, mau milih induksi atau SC, aku saranin ya lebih baik SC langsung karena induksi itu sakit banget dan masih berkemungkinan untuk gagal. Nah, ketika gagal kan mulusnya udah kita rasain, udah capek, udah gelisah,
akhirnya ujung-ujungnya SC juga. Nah, tapi bisa dipikir-pikir sih oleh ibu-ibu semua, karena SC juga ada resikonya, di mana resikonya adalah nanti setelah penyembuhannya kan akan lebih lama gitu. Itu bisa jadi pertimbangan ibu-ibu semua yang dihadapkan dengan pilihan antara induksi ataupun SC ya. Tapi aku kasih tahu sekali lagi, induksi itu sakit banget ya. Nah, menurut ibu-ibu semua gimana nih yang udah merasakan sakitnya mules alami dengan mules buatan atau induksi? Boleh komen di bawah ya, kita sharing-sharing gimana sih rasa sakitnya. Dan sekian video kali ini, semoga bisa menjadi pertimbangan untuk ibu-ibu semua yang akan melakukan persalinan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persalinan ibu-ibu semua dilancarkan, amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.